Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Makassar bantah adanya pungutan liar. Itu lebih salah. Saya memang tekankan nggak boleh. Ini akan menjadi temuan. Saya ini pengacara, temuan kalau kau tidak kasih bayar dia. Jadi, ketuk palu rapat langsung saya pun ini anakku. Nah, namun baik juga sedikit. Daripada anak kemana-mana biar kuliah anak-anak tapi sambil kerja kan enak. Enak mau setengah waktu dengan Makassar dengan kos dia kan tidak. Iya, namanya juga kuliah anak kan. Bapak ada janji. Begitu. Makassar KLTV Indonesia. Sehubungan dengan beredarnya informasi terkait adanya oknum yang memungut biaya administrasi dari calon anggota baru Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Karya Tulus di Pelabuhan Makassar, yang dikatakan dari Rp2.600.000 hingga mencapai Rp3.500.000, Ketua Koperasi Karya Tulus, Juanda, memberikan klarifikasi. Nanti resmi apa semua, baru saya terima menjadi anggota koperasi selaku manajemen koperasinya Pak ya. Tapi ini ada, dan di sini ada kemitraan yang disebut dengan serikat pekerja. Serikat pekerja rembukan dengan kepala regu kerja. Saya tidak mau terima, harus dengan kepala regu kerjanya semua. Di sini perlu orang ada kepala regu kerja. Pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, wartawan KLTVindonesia.com menemui Juanda selaku Ketua Koperasi di ruang kerjanya untuk mengkonfirmasi isu tersebut. Cari resminya ini 2,6. Mereka tidak terima itu. Tidak terima itu. 2,6 resminya. Berarti yang jelas yang dorong Bapak terima di sini 2.600.000 dengan rincian dari 8 orang, berarti sekitar 108. Kalau begini Pak, memang hitungannya banyak sekali kalau kali banyak Pak ya. Tetapi tentunya bang sedikit ini anaknya seandainya mungkin ada 1.000 anak-anak bisa saya kasih masuk Pak. Karena kami dari kementerian Pak bilang jangan apa namanya, jangan batasi anggota yang ingin berada di pelabuhan. Tapi hanya karena anak-anak. Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan staf koperasi, Juanda dengan tegas membantah tudingan tersebut. Kami tidak pernah memungut biaya sebesar Rp3.500.000 dari calon anggota baru. Tuduhan itu sama sekali tidak benar, begitu ujarnya. 58 masuk. Oh, berarti intinya yang diterima itu 2.600.000. 2.500.000 itu tidak ada. Tidak ada. Mungkin ada oknum di luar daripada kami tim. Oh begitu. Iya, jadi tapi Pak saya jelaskan. Seperti kita tadi bahasakan, 58 orang dikali 2.600.000 ya, 150 sekian. 150 juta sekian. 58 dikali 500, bayar ke tukang jahit, Bang. Dan pendidikannya mereka dikasih diklat 20, Bang, selesai. Jadi tidak ada Pak. Tidak ada Bang, tidak ada. Ia menjelaskan bahwa setahu kami, biaya administrasi resmi yang diterapkan oleh koperasi adalah Rp2.600.000, dengan rincian sebagai berikut. Biaya pelatihan sertifikat kompetensi kerja BNSP, sebesar Rp2 juta. Biaya perlengkapan APD pakaian kerja sebesar Rp500.000. Pembayaran simpanan pokok anggota sebesar Rp100.000. Jadi, total biaya yang kami terima adalah Rp2.600.000. Tidak ada uang lebih yang kami terima. Tuduhan bahwa kami melakukan pungutan liar adalah fitnah yang merusak nama baik kami. Bukan tidak punya biaya. Iya. Untuk mereka. Biaya tersebut jelas untuk kepentingan anggota, bukan untuk kepentingan koperasi, jelas Juanda. Terkait adanya surat pernyataan kesediaan menjadi anggota TKBM tahun registrasi 2025/2026 yang tidak berlogo koperasi, Juanda menambahkan, surat tersebut berasal dari mereka calon anggota. Jadi, tidak perlu dipersoalkan, karena mereka masih calon anggota yang belum resmi bergabung. Juanda juga menjelaskan bahwa koperasi TKBM Karya Tulus berada di bawah naungan 3 kementerian, sehingga semua prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami bekerja sesuai dengan peraturan dan tidak sembarangan. Semua dilakukan melalui prosedur yang sah, katanya. Mengenai dugaan pungutan biaya Rp3.500.000 oleh oknum koperasi, Juanda menegaskan,
kami tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut jika kami tidak melihat bukti langsung. Iya. Ada tim registrasi. Oh, tim registrasi. Iya, tim registrasi internal koperasi TKBM untuk itu. Coba jelaskan Pak. Sebaiknya kita tidak berspekulasi tanpa data yang jelas, begitu kata dia. Ketua Koperasi Karya Tulus ini juga menambahkan bahwa saat ini sedang berlangsung asesmen untuk uji kompetensi operator TKBM Pelabuhan Makassar gelombang kedua, yang diikuti oleh 60 peserta. Nama-nama peserta sudah tercatat dan dapat dilihat dalam formulir yang tersedia. Sebagai penutup wawancara, Juanda menegaskan bahwa koperasi ini merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023. Ini melalui rapat panitia yang 2,6 ini ya, dan ini jelas pembiayanya sini sudah jelas, ya kan? Biaya sertifikasi uji kompetisinya mereka 2 juta. Menurut Pasal 7, anggota koperasi TKBM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun, pendidikan minimal SMP, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja. Ya, kita harus mempunyai simpanan pokok. Karena dia orang baru maka hanya simpanan pokok. Simpanan wajibnya itu berjalan setiap bulan. Dan itu simpanan wajib, simpanan pokok itu bukan uang habis. Itu adalah tabungan mereka dan dikembalikan ketika. Semua ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kami bekerja secara transparan, tutup Juanda. Nomor 6 tahun 2022 bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota tenaga kerja bongkar muat adalah memiliki sertifikasi kompetensi tenaga kerja bongkar muat. Nah, anggota ini kan belum memiliki, Pak. Jadi dasarnya supaya kami bisa mensertifikatkan ini anggota, kami pungut biaya kompetensi karena pengurus belum punya hak untuk menganggarkan. Karena tidak ada anggarannya, mereka adalah anggota baru. Jadi kami pungut untuk kami ikutkan diklat dan sudah terrealisasi kemarin sebanyak 60 peserta. Oh, bukan 58 orang? Anggota baru itu 58, Pak. Yang 2 orang ini adalah murni sudah anggota tetap kami. Jadi itu yang 2 orang itu murni menggunakan anggaran dana kisar yang sudah ada, karena memang mereka sudah punya hak yang 2 orang ini, kecuali yang 58. Masih calon. Iya, masih calon, Pak. Makanya kita ikutkan di. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, Muhammad Yasin Kiki, bersama Muhammad Iqbal 99, melaporkan. Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.